Nio, Yes. biar Abdul, ulah pengemis di Pati ya, siang di lampu merah, malam sewa RC. Lu punya duit, lu punya kuasa. Pengemis itu diketahui bernama Aris, warga Kecamatan Trangkil, yang sebelumnya juga pernah terjaring razia petugas. Aris gak bahaya tak Aris? Lu punya duit, lu punya kuasa. Kok berani amat kamu depan penyidik bohong? Lu punya duit, lu punya kuasa. Kalau misalnya nggak tahu berarti ya dia mengiyakan dia melakukan itu karena dia nggak tahu. Ya sudahlah, terserahmu lah. Jadi intinya gitu. City people. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mama. Dua topi mangkok In in here, here, always always in in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silahkan dicengkluk. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy, linknya ada di Deskripsinya. Ya, Ada yang lagi ramai hari ini. apa tuh? Walaupun nanti kita akan menyisipkan sedikit momen yang bikin emosi dari MDS Mario Dandi Selatan gitu. Pengusaha Jaksel. Penguasa Jaksel. Ini ada yang lagi rame dan bikin emosi juga nih Nyo. Ada, nggak usah pakai lama kali yang meluncur kali ya. Luncur. Nih dari Lamtur, VT-nya dibikin lucu-lucuan ya, tapi ini beneran ya. Viral pengemis di Pati party bareng LC karaoke. Ternyata duit hasil minta-minta. Oh. Jadi siang minta-minta, malamnya party. Wadidaw, ceki-ceki people. Play. Nih. Saat bekerja keras Yes, katanya. bekerja keras doi. Kemis pakai apa namanya? Pakai Apa gelas. Malamnya. Wailah. Yoi, party sama LC dong. Gila, LC bukan Legion Commander. Hah? Apa? Legion Commander ada Herodota itu. LC disebutnya. Dan setelah kegerebek Pol PP. Iya. Kenanya double-double. Pertama ngemis, kedua hiburan malam. Nanti ada yang lebih jelasnya. Disuruh push up. Oke. Disuruh lari-lari gitu. Oke. Senyum lagi, senyum nyoh. Gila, kayak berbangga diri gitu kan. Oh, Gila, dah. siang ngangong-ngangong minta duit sama orang. Iya. Gila. Malamnya nyenengin selangkangan. Hahihu sampai di komen tuh Melinda Gayboy. Official giling katanya Giling. kontak list. Ada juga makanya gua nggak mau ngasih pengemis yang masih muda, yang masih kuat tenaganya buat cari kerjaan yang bener. Nggak malu apa? Iya, Nih, ada betul. pelajarannya nyo. Jangan pernah memberi uang ke pengemis yang umurnya masih muda atau sehat untuk bekerja. Karena kalau kita memberi sama saja kita mendukung mereka menjadi malas. Yes, malas. Ternyata harus dikasihani. Ternyata yang harus dikasihani yang memberi pengemis katanya. Iya ya. Iya. Iya. Ya ngasih aja belum tentu tiap malam ini kan joget sama Party-party LC ya. gitu kan nih. Mungkin dia enteng banget kali ya. Bukan duit dia pikir yang cuma ngangong dapat duit gitu. Iya. Dikasih ke LC. Ya Allah, tolong nih nyo. Detailnya di TikTok meluncur. Cus. Nio. Yes. Biar Abdul, ulah pengemis di Pati ya, siang di lampu merah, malam sewa RC. Viral video pengemis di Pati siang hari meminta-minta, yes. Kemudian terpaksa ya. Oke, cek-cek people. Play. Iya. Gila. Sejak pertama kali diunggah di akun media sosial, video berdurasi 24 detik tersebut telah disaksikan oleh sedikitnya 39.000 penonton. Usai viral, petugas Satpol PP Kabupaten Pati langsung melakukan penertiban terhadap pengemis tersebut di tempat pengemis. Setelah diamankan dan diperiksa, pengemis itu diketahui bernama Aris, warga Kecamatan Trangkil, yang sebelumnya juga pernah terjaring razia petugas. Aris gak bahaya tak Aris? Aris. Minta-minta di lampu traffic light, bisa juga di jalan. Jadi kemudian kita mengadakan penertiban. Ya sering untuk harian bayar utang lah sering. Biasanya dapat berapa mas? Sehari biasanya dapat berapa? Ya kadang nak rame nggih 150, nak sepi nggih 100. Untuk efek jerah, petugas memberikan sanksi berupa hukuman push up dan lari, serta menyita hasil mengemis senilai Rp50.000 untuk dikembalikan ke kas daerah. Petugas juga memberi peringatan, jika masih mengemis akan diberi sanksi yang lebih tegas, berupa penempatan di panti sosial. Dari Tuh. Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Tunggu dulu, yakin dia cuma dapat 100 sampai 150 doang seharinya?
Maksudnya buat bisa open room gitu, sewa LC, kayaknya butuh budget lebih deh gitu. Iya. Kayak cepet tuh kayak cuma sekedar roomnya doang nggak sih gitu, belum sama LC-nya. Nggak mungkin dia ngabisin semalaman dia nggak pakai makan gitu. Iya. Ya nggak, pasti abang yang punya pohon duit minta makannya dong, pasti dibeli dong biasanya dong, ya nggak gitu, ya nggak? Iya. Abang haus nih nyanyi mulu, pasti dibeliin minum, ditraktir. Kayak 150 doang mah kayaknya enggak deh, lebih deh. Bisa 300-400an kali ya kayak begitu-begitu. Bahkan bisa 500.000 nggak sih? Iya kayaknya kan sewa roomnya, Iya. sewa ininya kan LC-nya, ya enggak? Belum nanti dirayu-rayunya biar terlihat punya uangnya gitu kan. Belum makan minumnya ya kali tuh. Genggerong keringnya kalau nyanyi doang. Belum lagi sawerannya. Abang yang punya pohon duit abang. Biasanya gitu tuh. Nggak tahu. Tolonglah, enggak dangdutan biasanya gitu kan. Dangdut. Terima kasih abang yang punya pohon duit. Tolonglah. Bingung pusing. Nih. Nyo, ini bisa menjadi inspirasi hidup katanya ya. Siang minta-minta, malam foya-foya, yongs. Ya. Itu namanya mengalirkan uang gitu. Mengalirkan uang Ya, karena uang itu hanya titipan. Iya benar. Jadi setelah dititipin, Ya Allah, tolonglah. Aris keluarganya siapa ini si Aris teh atuh. Masalahnya mukanya tidak ada tampak di raut mukanya nggak ada kesel, nggak ada sedih, nggak ada malu, nggak enjoy aja gitu ya. Mungkin besok tinggal gua ngemis lagi gitu. Iya. Ini yang awalnya yang iseng tuh temennya, ya nggak? Karena kan bisa ada spill video lagi dia karaokean, otomatis entah temennya entah LC lain, tapi kemungkinan temennya orang pas dia lagi ngemis juga kan di videoin. Iya, emang temennya emang anjing gitu. Giliran traktir mau. Ayo, karena traktir begitu. Mungkin lama-lama gerah juga kali ya. Anjing si Eta. Ngemis tiap malam traktir karaokean mulu. Enggak, kan dia orang Jawa, Mama. Oh iya. Tolonglah. Ya Mama enggak ngerti bahasa Jawa ya, gitu lah anggapnya ya. Iya, Tiap malam gitu kan, terus direkam, viralin kok aing ya diviralkeun gitu. Ya beginilah jadinya lah ya. Ini temennya, mungkin buat lucu-lucuan kali ya, siang ngemis malam sewa LC. Nggak tahu kalau ternyata kepolisian di sana sakset gitu ya. Tapi ini LC-nya apa? Enggak nyium aroma bau matahari gitu. Ya kan atuh mandi dulu, Mang. Tetep nyo. Apa? Iya kalau seharian gitu kan ngemis kayak gini nih, biasanya lengket, bau mataharinya lengket gitu. Atau jangan-jangan dia sebelum pergi dia ini mandi parfum. Pakai parfum, banyak pakai parfum gitu. Ya Allah, Aris, jangan ulangi Aris. Tolong Aris jangan blok lah ya. Ada video berikutnya nggak tahu sama apa enggak meluncur. Cus. Ninyo, Yes. ini dia menarik nih, ada tambahan keterangan yang membagongkan. Ceki-ceki people meluncur. Play. Buntut dari video viral itu, petugas Satpol PP langsung bergerak cepat menjaring pengemis tersebut pada Selasa sore. Dari hasil meminta-minta uang di lampu merah, pengemis itu bisa mendapatkan uang sebesar Rp150.000 per hari. Ini kan masih 150 ya. Dari keterangannya, ia nekat mengemis karena terlilit hutang. Terlilit hutang tapi bisa foya-foya ya. Alasannya terlilit hutang. Hutang apa anjir? Hutang birahi kayaknya Mayanya. Hutang ke LC-nya jangan-jangan. Janji abang. Tolonglah. Terlilit hutang, duitnya udah dapat 150.000 sehari. Oke, kita berhitung. Kalau dia tiap hari ngemis ya enggak? Kali 30 udah 4,5 juta. 4,5 juta nyo hidup di Pati mungkin bisa dibilang cukup kali ya. Sebulan 4,5 juta gitu. Dia terlilit hutang ya, mungkin buat makan dia pakai hutang. Untuk hasil ngemisnya itu untuk birahinya itu dia pakai duit hasil ngemis gitu. Ya karena balik lagi kali gimana ya, nggak ngerti aku. Kok goblok gitu, 4,5 juta. Dia lebih mentingin foya-foya daripada kebutuhan apa pokoknya gitu, kayak makan gitu ya. Gak tahu punya utang tuh emang beneran gitu atau emang alibi dia doang gitu kan. Terlilit sama LC lu balu. Suka goblok aja. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Namun uang yang diperoleh justru dipergunakan di tempat hiburan malam bersama teman-temannya. Pria tersebut ternyata telah beberapa kali ditangkap oleh petugas dan dibina, namun tetap membandel untuk terus mengemis di pinggir jalan. Ditangkap pertama dulu pernah saya peringatkan sudah kemarin kalau nggak salah hari Jumat sudah saya tangkap waktu saya pakai preman sendiri. Itu saya peringatkan dia Pak nggak mengulangi, ternyata tadi masih mengulangi.
Ya Untuk asik memberi sih, efek jerah, siapa yang petugas gak mau menghukumnya itu? dengan menyuruhnya Itu push kan up, olahraga dan doang. pengemis tersebut diminta untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengemis lagi. Nanti Arif dilempar ke Nur panti melaporkan dari sosial. Pati, Jawa Tengah. Tapi gini yo, kita bayangkan lah, sehari ngangong-ngangong nggak jelas, minta-minta bisa dapat 150 untuk hidup di Pati ya. Ya. Lebih dari cukup harusnya kan untuk kehidupan sehari. Nggak usah itu dibawa ke Jakarta aja buat cuma sekedar makan mah cukup. Gitu. Sederhana-sederhanaan kita cukup 150.000 sehari gitu. Iya. Ya maksudnya siapa yang nggak tergoda gitu, easy money buat si Aris ini kan. Iya. Kapan lagi coba di jalan ya cuman bermodalkan tahan panas aja, minta makan bisa, selangkangan adem gitu kan. Ya maksudnya birahinya tersalurkan Iya, gitu. iya. Tolonglah. Ya enggak, pasti selebeu sambil nyanyi sambil selepet gitu ya karena dia senang gitu kan. Iya, iya. Aduh, Aris, fokus Aris. Satpol PP Pati kawal terus ya Aris. Jangan lupa. Takut kayak begitu, takut banyak nih. Yang ada yang apa? Jadi orang-orang malas kasih pengemis gitu kan. Ya masalahnya enggak semua pengemis kayak gitu, walaupun banyak yang kayak gitu, tapi enggak semua kayak gitu. Ada yang benar-benar ya enggak bisa apa-apa lagi gitu. Ya, cuman aku mau respect banget sama misalnya yang kakek-kakek yang udah tua banget gitu, tapi dia bukan ngemis tapi kayak jualan seadanya gitu loh, Mang. Atau enggak mulung Iya, sampah di iya, gerobak, iya, iya. mulung botol gitu ya. Aku yang lebih masih respect ke kayak gitu. ada usaha untuk mendapatkan uang gitu. Iya, at least dia nggak yang langsung minta gitu loh. Minta gitu. Si Aris mah jangan contoh si Aris. Apakah si Aris nonton video kita? Ternyata satu people aja. Enggak dong, jangan dong. Red namanya dari persantuyan people kita. Nextnya Nyo. Yes. Ini ada momen-momen yang bikin emosi soal MDS atau Mario Dandi Selatan kali ya. Ini ada beberapa momen yang bikin emosi. Salah satunya ini kita play nih ya, soal nomor palsu. Plat nomor. Yes, plat nomor palsu. Diakuin katanya biar apa punya kayak gitu banyak-banyak biar keren aja. Buset, ciki people. Play. Saudara juga yang menyuruh Sen untuk mengganti nomor polisinya. Saya nyuruhnya ke Agnes sama Shin. Dua-duanya saya suruh. Apa alasannya? Kenapa kamu harus menyuruh saudara Sen maupun Agnes untuk mengganti nomornya? Supaya ada plat nomor aslinya yang mulia. Kan Supaya saat itu kan ada saya nomor pakai plat. Hah? Saya pakai plat palsu kan itu kan. Supaya ada nomor plat aslinya. Bukan supaya ada, supaya jadi plat aslinya. Supaya jadi plat aslinya. Kalau selama ini yang saudara pakai 120 den itu apa ya? Asli atau palsu itu? Itu plat palsu yang mulia. Palsu. Sejak kapan itu saudara pakai itu? Sejak bulan Desember. Bulan Desember. Bukan pada saat hanya kepentingan pada saat mau nemui David. Hah? Bukan. Karena selama ini bukan itu katanya yang saudara pakai. Baik saya Amanda tadi. Bukan, dia nggak tahu itu yang namanya 120 den itu. Dia tahu yang mulia. Itu saya keberatan sebenarnya. Pada saat saya ada waktu itu tuh saya bikin plat palsu tuh nggak satu doang. Saya bikin plat palsu atas nama Amanda juga. Dia kan namanya Pretia. Saya bikin P23 TYA. Itu di storyin sama dia. Di situ dia tahu juga ada plat B120D. Cuman karena saya lagi mau jemput dia waktu itu pas bulan Oktober itu. Saya pasangnya yang P23 TYA. Jadi saya udah biasa pakai plat palsu itu. Bangga lagi. Itu apa? Ganti-ganti plat itu untuk apa? Biar keren aja yang mulia. Biar Keren saya. atau merasa saudara lebih berkuasa gitu, bisa mengatur segala sesuatunya gitu. Bukan, biar mobilnya ini maksudnya nama saya kan kalau di Instagram itu kan Broden kan. Nah itu biar mobilnya jadi namanya Broden aja. B120, 12 itu kan R. 0 itu kan O. Broden gitu. Adek. Bangga Saudara lagi. juga yang menyuruh Sen Adek. Ngomongnya kayak ya udah kayak seakan-akan Nggak bersalah Iya. gitu. Dia masih apa namanya dengan gestur yang apa ya? Berani dan gak takut gitu. Ade, inget Ade itu semua uang ayah Ade. Bukan Ade yang mencari uang, Dek. Tolonglah. Saya punya banyak gitu. Meskipun gak halal juga ya. Iya. Tolonglah. Jadi beda cewek, beda platnya. Gila. Tadi waktu dia bilang waktu masih sama Amanda platnya PR apalah itulah Pretia. pokoknya. Iya, Pretia apalah itulah pokoknya, buset. Ade, si paling uang ayah anjir pusing, rembet kemana-mana. Pretia di berarti di Jember dong bikinnya. Plat Jawa palsu, Timur, iya, plat Jember. palsu, dia paling bikin daerah Ben Hill tuh, Iya. ngetok. Tolonglah. Ya Allah. Ini ada lagi yang bikin emosi meluncur. Cus.
Ini bukan netizen aja yang emosi, katanya hakim juga sampai kesel. Emang kenapa sih? Ceki-ceki people. Lay. Karena dia tidak ada perlawanan, dia tidak ada ampun dan gitu. Dia cuma diam doang. Saya nggak ada rasa kasihan sama dia di saat itu. Saya sudah gelap mata saat itu. Nah, apa yang membuat saya sampai seperti itu? Karena saat saya ngobrol, dia itu bilang dia nggak tahu kalau saya itu udah pacaran sama pacar saya yang mulia pada saat itu. Menurut saya nggak logis aja gitu. Karena niat saudara tadi mau klarifikasi untuk memastikan. Saudara tanyakan tidak masalah yang diceritakan Agnes kepada saudara, kamu tanyakan tidak kebenarannya itu kepada saudara David? Saya tanyakan yang mulia. Apa jawabnya? Saya tanya sama David, Frank, lu kemana? Awalnya saya nggak langsung. Apa jawabnya? Dia nggak tahu kalau udah jadi, saya udah pacaran sama dia. Dia taunya Agnes ini sama saya itu belum pacaran, dia taunya kayak gitu. Iya, yang saya tanya tadi, ketika saudara ingin untuk klarifikasi apa perbuatannya si David kepada saudara Agnes, saudara klarifikasi juga nggak kepada si Davidnya? Saya nggak sampein apa yang diceritain Agnes ke saya, tapi saya cuma tanya. Saya tanya, Reng, ceritanya gimana sih sebenarnya? Saya bilang, ya gitu Dan, gue nggak tahu ya. Di situ saya udah dapat kesimpulan gitu. Oh, saudara simpulkan sendiri? Saya dapat kesimpulan karena dia bilang nggak tahu udah jadi pacar saya. Saya tanya, lo kok nggak tahu sih? Ya gue nggak tahu deh. Lo gimana sih lo kok nggak tahu? Saya bilang, ya gue nggak. Iya, lu gimana? Kenapa orang harus tahu urusan lu? Kan yang ditanyain, lu disampaikan gak? Jadi gini, permasalahan masalah ngadu katanya kan. Aku mendapatkan pelecehan nih dari tapi Iya. Dia ngadu kan. Terus si penguasa Jaksel ini tadi dia bilang dia nggak menyampaikan keluhan dari siapa namanya si dari AG Agnes. itu, dari si AG si Agnes itu ke David. Dia cuma nanya gimana sih ceritanya. Ya gitu deh, gue nggak tahu gitu. Iya. Benar. Terus dia menekankan dia naik darah gara-gara si David nggak tahu kalau dia udah pacaran sama si AG. Agnes. Ya kenapa harus tahu, kan udah mantan gitu. Wah, gue nggak tahu Dan gitu. Dia bilang nggak tahu gitu. Padahal udah jelas-jelas dia tahu gitu. Kalaupun seandainya sudah tahu bahwa saudara pacaran dengan saudara Agnes, ya. Saudara kan niat dari awal, kalau memang betul-betul niat saudara itu ke sana itu untuk mengklarifikasi menyangkut masalah pelecehan yang saudara anggap tadi pelecehan daripada saudara memperjelas itu tidak kepada saudara Davidnya. Saya tanya, kenapa kok bisa? Gitu. Apa jawabnya? Dia bilang nggak tahu. Tidak tahu. Terus saya marah-marah. Kenapa? Karena dia bilang dia masih sayang sama lo, jadi lo bisa tarik tangannya gitu. Saya bilang kayak gitu yang mulia di situ. Saya marah sama David. Artinya tidak mengakui perbuatannya. Dia tidak mengakui yang mulia. Tidak mengakui perbuatannya. Tidak mengakui. Iya toh? Yap. Baik. Terus apakah atas dasar itu seharusnya saudara melakukan penindangan segala macamnya? Bukan atas dasar pelecehan itu, saya cuma minta dari awal tuh keterangannya dia dan kalau misalnya emang dia salah ya dia minta maaf. Tapi apa, dia cuma membela diri doang, gue nggak tahu, nggak ada minta maaf sedikit pun. Ya kalau memang dia tidak melakukan bagaimana? Kenapa kamu paksa dia harus mengakui perbuatannya? Karena sudah jelas yang mulia. Jelas kenapa? Saudara lihat sendiri. Dia bilang dia nggak tahu, berarti kalau dia bilang nggak tahu dia bukan nggak ngaku, dia bilang nggak tahu kalau udah jadi pacar saya gitu loh. Dia kan bilang nggak tahu. Itu kan kesimpulan saudara sendiri. Kalau misalnya nggak tahu berarti ya dia mengiyakan dia melakukan itu karena dia nggak tahu. Ya sudahlah, terserahmu lah. Jadi intinya gitu. Terserahmu lah kayak. Oke, sampai ya udah terserah. Tapi bisa dilihat ya seberapa batunya, seberapa ngeyelnya ya, seberapa apa ya? Nggak tahu ya, biasanya anak yang ngeyel gitu kan, yang batu kayak gini identik dengan perlakuannya yang manja nggak sih di rumah gitu biasanya. Apa-apa diturutin, apa-apa diiyakan gitu sehingga kebentuk karakter yang iya harus gitu. Ya gue nggak tahu, pokoknya yang menurut dia bener ya bener aja gitu. Tapi emang aku ada salfok tadi waktu dia bilang enggak, bukan karena pelecehan itu saya mukulin David gitu. Sedangkan yang di awal-awal itu karena itu katanya kan. Bener. Ini ada perubahan apa ya, kesaksian yang menarik ya. Karena dia juga ada mengakui bahwa statement sebelumnya dia di BAP itu bohong semuanya. Dia sendiri mengakui, bener. Nyonya meluncur. Cus. Ini nyo ceki pepli. Play. Bohong ini nggak benar. Di situ saya mau buat skenario bahwasannya scene ini yang bikin saya panas sampai ujung-ujungnya saya
Saya mukulin David, saya terprovokasi sama Shane. Di situ saya mau bikin skenario seperti itu, cuman saat ini saya mau berkata sesungguhnya apa yang terjadi. Jadi jawaban saudara BAP ini nggak benar ya? Saya bohong di situ. Bohong. Terus kok berani amat kamu depan penyidik bohong? Itu saya bohong yang mulia. Jadi nggak benar nih kata-kata kamu di BAP ini? Enggak yang mulia. Yang Sen bilang ntar gua ngapain, apa gua mukulin juga? Sebenarnya dia nggak ngomong kayak gitu. Nggak ngomong gitu? Dia di TKP itu cuma dia diam doang. Diam doang. Bohong ini nggak benar nih. Ini agak aneh sih aku sebenarnya ngeliat kayak kenapa tiba-tiba dia ngomong jujur gini gitu kan. Terus kayak mungkin terkikis mentalnya. Terkikis. Kadang memang kalau kita bohong gitu ngikutin sandiwara lama-lama capek juga kan, kekikis juga. Kadang itu yang suka dipakai, kenapa diundur-undur di lama-lama gitu kan. Terus oke, besok tiba-tiba H-1 gagal gitu kan, Hamin beberapa jam cancel gitu. Kayak dia udah mempersiapkan mental, runtuh lagi, aduh harus ngelewatin malam-malam yang gelisah lagi biasanya tuh kan, yang akhirnya runtuh, kekikis. Karena pada dasarnya orang tuh baik kan, orang tuh terlahir baik gitu kan, yang dia akan kekikis gitu. Abis yang akhirnya capek sendiri, ya udahlah gue jujur-jujuran aja dah gitu dah. Terserah mau kayak gimana gitu biasanya kekikis sikisnya. Soalnya yang ini aku kayaknya ya Mang ya bukan menyimpulkan, ini menurutku kayaknya ini sidang ini setelah Shane ditanyain jadi saksi. Soalnya ada waktu Shane ngomong yang pokoknya pas waktu penganiayaan gitu, si Mario Dandi nangis lagi. Jadi di tempat sebelah yang kemarin dia cekikikan itu, dia nangis. Iya, soalnya ini apa namanya? Mungkin dia keinget apa? rasa bersalahnya kali ya, atau gimana? Iya sih, cuman kan terlambat juga, kan jatuhnya malah jadi lebih berat juga gitu. Maksudnya kalau emang mau jujur dari awal jujur gitu kan, kalau gini hitungannya dia udah berbohong di BAP juga, jadi ketahuan gitu. Ya sometimes ketika terlambat tuh jadi kayak wah gitu, malah makin wadididau gitu. Memang lebih baik telat daripada telat banget gitu kan. Cuman kalau udah urusan kayak gini kan ya terima aja konsekuensinya ya walaupun gitu. Kalau tadi kata komenan netizen tuh kok bisa rambutnya selalu rapi terus, ya mungkin ada barbershop di sana. Kita ke nextnya Nyo. Nyo, yes. Ini yang jadi salvok netizen juga, katanya bisa sesantai itu di depan majelis hakim waktu menjelaskan soal kejadian di TKP nih ya. Ciki-ciki please. Play. Gitu yang masih tetap. Ya kayak gitu. Udah Den, udah. Sampai berdiri-berdiri. Kalau dia nggak kayak gitu ya saya terusin. Masih terusin. Niat saudara untuk apa? Untuk supaya mati dia atau bagaimana? Karena di situ saya emosi, saya nggak lihat dia tuh kondisinya tuh gimana di situ. Loh, saudara kan yang melakukan perbuatan itu tahu toh kondisinya, sudah keadaan capek dia push up, keadaan capek dia sikap tobat segala macamnya. Pada saat itu saudara diam dulu. Melin. Saudara tendang lagi, udah keadaan terkapar begitu, masih saudara tetap mau pingin untuk memukulinya karena saudara masih emosi. Iya, betul. Baru dilerai sama si saudara Sen gitu. Iya, mulia. Terus niat saudara apa? Sudah pun keadaan tidak berdaya lagi, keadaan terkapar berlumuran darah. Ya. Kalau memang betul-betul niatmu dari awal untuk klarifikasi itu aja, seharusnya pemukulan itu tidak terjadi. Iya, mulia. Terus niatmu apa sebenarnya? Niat saya supaya mati gitu. Bukan yang mulia, kan saya tadi belum jelasin. Keadaan sudah tidak berdaya lagi. Saya cuma tahu dia sudah dibawa karena dia tidak ada perlawanan, dia tidak ada ampun dan gitu. Dia cuma diam doang. Saya nggak ada rasa kasihan sama dia di saat itu. Saya sudah gelap mata saat itu. Iya. Niat lu apa? Balik lagi nih, dia bilang karena nggak ada ampun. Lu pengen ampun-ampunan gimana? Orang udah nggak sadar pala dibejek begitu mau ampun-ampunan. Kadang-kadang ya ini sama ini emang logikanya, kalau emang dia nggak salah ngapain dia minta ampun nggak sih? Iya, terus enggak. Iya bener itu. Cuman maksud aku di kondisi itu dia kan berharap ada ampun maafin gua, ampun kayak gitu kan. Cuma logikanya udah dibejek pala, orang kan ya kemungkinan sadar udah berapa persen gitu. Dia masih berharap ada ampun-ampunan sampai dia minta ampun baru dia berhenti gitu. Ya gimana mau ampun, orang udah dibejek palanya gitu. Ini kayak kurang ya sih. Maksudnya ini loh, maksudnya apa?
analogi pola pikirnya kayak kurang gak sih? Ditanya niat ngangong-ngangong gitu, niat lu apa? Kayak dari awal didatangin nih, niat lu apa nih? Gua niatnya mau beli makan di sini. Oke, udah jelas nih tujuannya. Kalau dia tujuannya klarifikasi, berarti ada opsi nih. Good case, oke ternyata bukan dia. Worst case, ternyata dia. Apa yang mau dilakukan? Nanti cabang tuh. Berpikir panjang, ngeplan gitu. Bukannya cuma gue mau sono. Udah sono ngapain? Gimana nanti lah, jangan gimana nanti. Jadinya begini, jadinya gitu. Orang berpikir gitu, planning. Kadang yang udah di plan aja buyar aja, apalagi yang nggak di plan. Ya wajar tuh mang orang kalau misalnya disuruh suruh cobain itu, cobain dulu masih panas gitu. Udah lah pusing emosi mulu, kita mending ke intermezzo aja. Lancar. Cus. Yo. Ya. Kita buka dari Pakmu, katanya Pakmu punya rahasia berdua sama Padil, ceki-ceki people. Play. Deket nih. Apa? Iya, Pak. Iya, masih kita berdua ya? Iya. Masih berdua ya? Iya. Iya, aduh apa ya? Aduh apa ya? Makan apa sih, Pak? Oh, bisa foto. Oh, yang apa nanti? Ini rahasia aja. Iya. Boleh silakan pilih mau yang mana? Oh, disogok. Demi Allah penting banget. Pasti yang ini nih, soal Adil nih. Soal Adil 5 tahun nih. Iya kan? Sama ini nih. Iya kan? Deket nih. Kayaknya itu disogok biar gak ngomong ke Kak Islam kayaknya mah. Dia punya gitu. Iya. Kayak biar bagi-bagi, biar kalau ini kena bareng-bareng gitu. Tolonglah Pakmu. Rahasia kita berdua ya Kita katanya. berdua. Dikasih next lagi Nyo. Next. Nyo. Ya. Ini Pakmu mau ngajak jalan Dila katanya. Ceki-ceki people. Play. Ya, Kemana? PRJ, Pekan Raya Nasional. Kan PRJ. PRN dong. Kalau Pekan Raya Nasional PRN. Kalau PRJ Pekan Raya Jakarta. Jawa Barat. Ya Allah Pakmu. Untung Pakmu. Enggak sekalian Pekan Raya Jember. Ayo, untung Pakmu, kita jadi gak emosi. Hah? PRJ. Pekan Raya Jakarta. Kita kecil sering ke situ, Dira kecil. Iya, dulu sering ajak bapak ke situ. Dulu dia kalau pada demennya makanan itu, yang gulali itu, yang main bola kayak bola. Dulu kan dia tiap hari gak bisa tidur. Ingat gak? Dulu Dira waktu kecil gak akan bisa tidur. Mau semalam apapun papa pulangnya kalau papa belum bawain gulali. Gulali dulu. Paling demen gue kalau kerja bawa ke PRJ, minta gulali. Langsung mundur gulali. Gitu. Sayang banget sama Dila, fix sudah Pakmu sama Dila sayangnya 20 juta ribu %. No debat. Si bungsu perempuan satu-satunya kesayangan Pakmu. Itulah Dila. Sekarang kita ke nextnya. Next. Pekan Raya Nasional. Nyo. Ya. Ini apa nih Padil nih, merekam apa? Ceki-ceki people. Play. Ini sugar dediku, guys. Mama. Yang ini sugar mamiku. Yang 9. 9 apa? Kentang sama sayur campuran mix. Kemarin dia di sana. Kemarin dia di sini. Oh di situ sih? Lah kemarin dia yang itu. Seru di Yang apa? Yang warnanya hijau. Hijau kuning plastik ada gambar rumahnya. Rumahnya. Waduh, nggak berarti itu. Ada gambar rumahnya, waduh gak berarti. Di situ lagi bekas. Mana taruh di sini? Aku lapar. Dila mau nggak? Oh udah ya itu buat mama ya. Punya mana? Jangan makan dulu. Punya mana? Ih, kamu yang naruh gimana sih? Berantem. Apa sih dia? Kamu berantem ya? Boleh. Anaknya ketawa aja ya berdua. Kalau naruh yang benar. Ya kayak gimana sih? Kayak gitu. Gambar rumah, warna plastik, kuning, hijau, warnanya. Di kulkas belakang Kak. Oh iya besar ada di kulkas. Oh kan? Ini dia. Yang ini. Salak. Oh, kentang sayur. Ini matang, meledek bener-bener ya warnanya. Gini. Nah, itu dia tuh. Beneran ini. Iya. Ini dia nih. Nih. Oh. Iya, benar. Siapa kalau sini? Ya Pak, kali. Enggak, enggak. Wah, yang itu ya Allah. Kentang goreng. Yang frozen. Frozen ya Allah. Aku mikirnya di Tupperware loh. Gambar rumahnya lihat.
Gambar rumah warna kuning sama hijau. Rumahnya sekecil gini. Ya Allah. Gimana orang mau inget? Aduh, aku tahu kentang itu. Enggak. Sugar. Tuh. Aku mau lihat mukanya Pak Mu. Sama hijau. Rumahnya sekecil gini. Gimana orang mau inget? Oh, enggak bete dia tetap mukanya Pak Mu. Enggak, aku pikir yang udah digoreng gitu. Iya, aku pikir snack dimasukin ke gitu Tupperware. kan. Kuning, hijau ada gambar rumahnya, Tupperware-nya gitu. Oh. Ternyata bumbu ya. Aku mikirnya snack kentang gitu, snack kentang yang udah tinggal makan loh, Ma. Iya, Aku udah pikir beres kayak gitu. Pusing Pakmu, pusing. Sama maunya lagi dibawain kentang ini apa sayuran kentang. Aduh anjir. Udah lah ya, kita langsung ke sharing tuh. Super, Thanks, meluncur. Cus. Yo, Ya. Super Thanks kita today kali ini ada 3 dan yang pertama kita buka dari Tuan Nugroho. Yes. Hadir pertama nih Nyomang, nitip lapak ya. Yang mau berkomentar silakan. Disambut sama Kevin Kesodeus, always in Here Nyomang, nyimak terus, cuma baru komen aja. S4 untuk kita semua ya, fish. Tegang son hajatan, numpang bang. Bener Mang, gini mau cerita dikit Mang, tapi agak melenceng temanya. Oke, di dekat rumah saudara juga udah dikasih saluran air besar, tapi nggak diurus, buang sampah sembarangan. Giliran pas hujan besar saudara saya yang kena imbas banjirnya. Dan kalau masalah jalan pun sama, sudah enak dikasih, cuman kadang ada yang ramah dan ada yang enggak. Ada yang punten-punten, ada yang main selonong boy. Itu memang suka kadang-kadang pusing ya. Nextnya Alvira Musik. Ini Alvira Musik di Karawang bukan ya? Soalnya ada di kan. Bu, kepala pusing ya Bu. Lucu banget wartawannya. Mas Ayu stand up di Suca aja Mas katanya ya. Nextnya Abdul Rahman. Abdul hadir meramaikan komentar. Luciana Putri. Numpang komen ya Tuan Nugroho. Nyomang di Uya Kuya TV ada pengacara David sama pengacara anak AG bilang itu sih Mario emang tengil banget, cengengesan terus, apalagi di sidang tertutup dia seolah nggak ada empati sama korban. Makanya awal-awal pas sidang terbuka dia sering pakai masker biar pas cengengesan nggak ketangkep kamera wartawan. Baik memang ya yang penguasa Jaksel. Nesya Wendy Prayetno, terima kasih lah pakai kakak. Kalau terus Nyomang sidang MDS jangan kasih kendor. Yaya Nurhayati, numpang lapaknya Bang, hadir nyimak Nyomang. Nah ini bener-bener ya kasus nutup jalan gang ini. Bahas juga dong Mang yang di Bekasi yang ada vlog pesulap merah halaman rumah. Oh iya bener-bener ditutup sama tembok hotel ya. Cuman itu masih rame nih, ada tuntutan balik dari hotel, jadi masih kita kawal-kawal gitu kan yang mana yang bener soal sertifikat atau kepemilikan tanahnya, biar menarik gitulah ya Nyo. Next ada dari Lukyun. Kalau dari kalimat pemilik sertifikat tanah itu maksudnya nggak ada tata krama atau sopan santun buat minta hak orang lain. Toh nggak benar-benar buntu, meski harus muter tapi tetap ada jalan keluar kan. Gitu. Kalau benar itu miliknya wajar lah dia dipakai apa aja katanya. BTW Nyomang di tempat aku pembayarannya Super Thanks-nya pakai pound sterling padahal udah di Indo. Nggak ngerti cara ngubahnya. Kalau ada yang ngerti settingannya ganti ke IDR, minta tolong komen di bawah dong. Anda pound sterling berarti abis dari Inggris. Tolonglah. Coba yang ngerti boleh dibantu. Nah ini ada dari Ardi ini Wong-wogan Wong-wongan Oppo katanya udah dikasih akses jalan gratis biar deket malah ngelunjak. Giliran harus muter malah malak minta pecah sertifikat. Hei para tetangga katanya, kalian itu cuma tinggal bersilaturahmi baik sama pemilik tanah aja udah clear gak ada masalah. Malah gak sadar diri semua katanya. Nyomang rembong sekali. Naiknya Gian Septian. Ikut nimbrung komentar, sudah sekian lama gak komentar cuma nonton aja. Hebat sekali ya ibu ya. Diem aja jalan lurus hilang kembali kasusnya seperti Ibu Kadinkes dan lainnya. Akhirnya nggak dilanjutkan kasusnya seperti Kepala BKPD Kabupaten Laut Selatan yang dulu dinonaktifkan sementara sekarang mobil dinasnya sudah nongkrong lagi depan rumah. Bahkan hajatan meriah untuk nikahan anaknya. Duh maafkan aku Nyomang sedikit ngecapruk. Sehat selalu buat Nyomang dan banyak selalu rezekinya. Buat Mario Heli Gugugu, sang penguasa Jaksel mah udahlah terserah si Guguk aja lah, tunjukkan lagi aja Mario Guguk. Oknum lainnya jangan berhenti bikin kasus besar biar makin heboh Konoha ini. Lanjutannya ralat sedikit Mang, salah tulis Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Laut Kidul. Oh maklum. yang waktu itu yang si guru itu kan? Iya nggak ada kabar lagi, nggak ada kelanjutan. Sulit.
Maklum ngetik dengan sedikit emosi gitu. Tenang. Riki Abdurrahman. Kalau tanahnya dibeli, tetangga yang lain yang di belakang pasti minta dibeli juga, biasanya gitu. Oh, gitu. Soalnya tetangga kalau berhasil nutup 1 gang dari 3 gang yang dikabarkan mau ditutup, maklum keluarga besar tanahnya gede, sekeluarga bisa punya RT sendiri dan gang yang ditutup itu gang utama. Alhasil gang utamanya pindah ke depan rumah aing. Kata yang kebetulan nggak jadi ditutup, sempet ada isu tanahnya harus dibeli. Kalau nggak mau ditutup semua, ya kalau berhasil kejual aing juga mau tanah aing yang dijadiin jalan dibeli juga dong. Begitu juga tetangga yang lain pasti juga minta dibeli. Cuma masalahnya siapa yang beli? Kalau negara yang beli harus gang sekampung dibeli biar gak sisirikan, bener, biar gak sirik-sirikan ya. Dan kampung lain pasti minta dibeli juga gangnya biar jadi perkara nasional. Ya sebenarnya memang normalnya harus dibeli karena kalau memang buat dijadiin jalan umum ya gitu kan. Kan itu masalahnya bukan jalan utama, jalan pintas yang kebetulan lebih dekat, sedangkan tanahnya milik orang gitu. Iya. Ini silaturahmi aja sih lah, sulit. Nextnya Mayuda Pratama. Assalamualaikum Nyomang and Satu People. Terima kasih lapaknya Kak Lukyun. Maaf kemarin gak komen soalnya sedang mengunjungi 4 partai di Malang. Wow. Pantai, astaga salah baca. Kaget kirain jadi politik itu. Pantai Banyumeneng, Pantai Ngentup, Pantai Kondang Merak, dan Pantai Balai Kambang. Kalau udah SHM ya udah terserah pemiliknya. Walaupun lewat jalan lain gak sampai sejam kan, ribet digawe dewe kok protes gitu kan. Bener-bener Super Mario Bros, nggak takut sama sekali ya Herman. Sehat selalu semuanya. Brolin yang ada caps lock-nya nih seperti emosi. Mampir ya kalau Kyun, mau Herman juga nggak tepat. Hey ente para tetangga yang nggak tahu ridih, ente udah dikasih hati malah minta usus 12 jadi katanya. Jari ya. Maksudnya ya. Sekarang kena batunya kan. Mampus. Memang yakini pemerintah mau tebus tuh jalan, kan sayang duitnya. Ini Mario Bros emang udah sakit jiwa deh katanya. Dipasung aja atau dikebiri biar jerah. Pakmu emang pada bes. Dan itu aja Nyomang, salam satu buat kita semua. Last of the Last ada yang dari baru nongol lagi nih, Ola Oza. Atasnya bukan masih ada? Mana? Super thanks. Gak ada ya? Gak ada. Oh iya ada, I'm sorry. Ini dari Ola Oza. Izin lapaknya Kak Nyomang, udah pernah bahas kasus Alwi Hussein Maulana belum? Kalau belum bantu viralkan. Aduh belum, nanti kita cek ya. Thank you infonya Ola. Last of the Last ada dari Dewi Mustika. Terima kasih Perumras. Dan taruh jangan nafsu. Ya bener habis. Terima kasih kepada para Sultan Satu yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan uang kepada Satu People yang untuk berkomen-komen, bertisan-tisan, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang. Udah tapi mangkak. Cabut dulu dan ciao.